warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Darab. Jadi di sini saya akan menjawab kuis 1 metode numerik. Kuisnya yaitu adalah jelaskan perbedaan antara metode analisis dengan metode numerik beserta contoh pada persamaan numerik. Yang kedua, analisislah nilai hampiran dan alat atau residu bagi sin X sehingga ordekannya pada X0 sama dengan 1 dan X0 sama dengan ini, X0 sama dengan 0 dan X0 sama dengan 1. Yang ketiga, diketahui persamaan X sama 1 sama dengan sin X tambah 1 pangkat 4 ditambah dengan 10 untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3 dengan X0 sama dengan 0,5 dengan galat toleransi yaitu 0,01. Tentukanlah hampiran nilai X yang paling dekat dengan galat relatif hampiran yang lebih kecil dari galat toleransi. Oke, untuk yang pertama, mengenal metode numerik. Metode numerik sendiri merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan aritmatika, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Jikapun terlalu penyelesaiannya secara analitik, proses penyelesaiannya seringkali cukup rumit dan memakan waktu yang banyak sehingga tidak efisien. Yang kedua yaitu perbedaan antara metode numerik dan analitik. Perbedaannya dapat dijelaskan yaitu untuk metode numerik solusinya yaitu selalu berbentuk angka, sedangkan metode analitik dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Solusi dari metode numerik berupa hampiran, sedangkan metode analitik berupa solusi sejati. Kondisi ini berakibat pada nilai error metode analitik adalah 0, sedangkan untuk metode numerik adalah tidak sama dengan 0. Metode analitik sendiri cocok untuk permasalahan dengan model sederhana, sedangkan metode numerik cocok dengan semua jenis permasalahan. Yang kedua, analisislah nilai hampiran dan galat atau residu bagi sin X hingga ordekan pada X0 sama dengan 0 dan X0 sama dengan 1. Untuk di sini adalah kita menentukan dulu untuk turunan X0 yaitu sama dengan 0. Turunan dari fx ini adalah sin X. Turunan dari sin X yaitu cos X. Cos X diturunkan menjadi min sin X. Kemudian min sin X diturunkan menjadi min cos X. Pada turunan yang keempat, min cos X ini diturunkan menjadi sin X. Dan pada turunan yang kelima, sin X ini menjadi cos X. Selanjutnya kita masukkan rumus yaitu adalah fx sama dengan sin 0 karena di sini 0 ini sebenarnya 0. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu x dikurang 1 per 1 faktorial cos 0 karena turunan sini yaitu adalah cos. X dikurang 1 per pangkat 2 per 2 faktorial sin 0. Kemudian x pangkat 3 per 3 faktorial cos 0. Kemudian ditambah dengan x kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial, kemudian ditambah sin 0. Kemudian kita tambah dengan x kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial cos 0. Kemudian di sini kita dapatkan sini yaitu sin x sama dengan x sama dengan x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial. Karena di sini kita dapatkan hasil seperti ini, yaitu kita coret semua yang bernilai sin. Sehingga kita dapatkan x dikurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian x pangkat 5 per x kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial. Untuk lebih jelasnya bisa kita buktikan di Microsoft Excel. Nah, di sini kita langsung saja membuktikannya pada Microsoft Excel. Di sini untuk x0 kita beri 0. Untuk nilai x yaitu dimulai dari 1. Untuk nilai sejati sin x yaitu sama dengan nilai sin x, kemudian kita masukkan nilai x-nya 1. Kemudian kita dapatkan hasilnya itu 0,1470985. Untuk nilai toleransinya itu 0,001. Kemudian untuk menentukan orde, ini kita tentukan ordenya yaitu dari soal kita bisa lihat ordenya itu dimulai dari 1, 3, dan 5. Untuk di sini kita lihat dari perpangkatannya, sehingga kita peroleh dengan pangkat 1, pangkat 3, dan pangkat 5.
Sini langsung saja 1, 3, dan 5. Untuk menentukan deret yaitu sama dengan nilai deret, yaitu kita masukkan nilai X ini, kemudian nilai X kita ikat dengan dolar. Kemudian kita pangkatkan dengan orde, kemudian kita bagi dengan faktorial dari orde. Kemudian kita tarik. Untuk menentukan nilai plus minus itu kita menentukannya dengan modulus atau sisa hasil bagi. Ini untuk menentukan modulus sisa hasil bagi, yaitu sama dengan di sini sisa hasil bagi yang pertama kita modulus dari sisa hasil bagi yang pertama, kemudian kita bagi dengan nilai yang kedua, kemudian ini kita ikat dengan dolar. Kemudian kita untuk yang selanjutnya caranya sama dengan itu, dengan modulus. Kita masukkan nilai yang pertama, kemudian kita bagi dengan nilai yang ada di atasnya itu, kemudian kita ikat dengan dolar. Kemudian kita di sini kita sudah mendapatkan sisa hasil bagi atau modulus. Nah, dari modulus ini tadi kita dapatkan yaitu pada sisa hasil bagi yang keempat. Kemudian kita contohkan pada ini di sini, yaitu dengan rumus jika modulus dari orde kita bagi dengan sisa hasil yang keempat, hasilnya yaitu sama dengan 1, dia mungkin bisa bernilai positif atau bisa juga bernilai negatif. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 1. Kemudian kita tarik di sini untuk menentukan nilai hampiran. Oke, untuk menentukan hampiran di sini kita menggunakan sum dari nilai plus minus yang pertama dan yang kedua. Kemudian nilai yang pertama ini kita ikat dengan dolar. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan error, yang dimana errornya itu sama dengan kita kurangkan nilai sejati ini, kemudian kita kurang dengan nilai hampir. Kemudian di sini nilai sejatinya kita ikat dengan dolar. Enter. Kemudian untuk menentukan Galat toleransi sama dengan nilai, nah ini
nilai sejati kita kurangkan dengan nilai hampiran. Kemudian nilai sejati ini kita ikat dengan dolar. Kita ikat dengan dolar, terus kita enter. Oke. Kemudian kita tarik. Kemudian untuk menentukan nilai apakah sudah lebih kecil dari nilai galat toleransi, di sini sama dengan kita absolutkan nilai ini, kemudian kita tutup. Kemudian apakah ini sudah lebih kecil dari nilai toleransinya? Kemudian nilai toleransi ini kita ikat dengan dolar. Kemudian enter. Hasilnya di sini masih false. Kemudian kita tarik untuk orde yang kelima, di bagian orde kelima. Di sini hasilnya masih false. Kemudian ini kita blok. Kemudian kita tarik. Nah, pada orde ketujuh kita sudah mendapatkan nilainya true. Nah, untuk soal yang berikutnya yaitu nomor 3, diketahui persamaan XR tambah 1 sama dengan min XR tambah 1 pangkat 4 ditambah 5 per 10. Untuk R-nya yaitu 1, 2, dan 3 dengan X 0 sama dengan 0,5 dan galat toleransinya yaitu 0,001. Tentukanlah hampiran nilai X yang paling tepat dengan galat relatif hampiran yang lebih kecil dari galat toleransi. Oke, langsung saja. Langsung saja saya jawab, yaitu untuk cara manualnya di sini kita menentukan R, X. Di sini diketahui R-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Untuk X-nya itu dimulai dari 0,5 dan galat toleransi yaitu 0,0. Jadi di sini untuk R0 kita masukkan X 0,5 dan untuk menentukan galat relatif hampiran yaitu adalah XR tambah 1 dikurang XR per XR tambah 1. Nah, untuk X-nya di sini yaitu adalah kita masukkan nilai X 0,5, kita pangkatkan 4 sesuai soal, ditambah 5 per 10, hasilnya adalah 0,5062. Sedangkan untuk galat relatif hampirannya itu adalah nilai yang saya dapatkan sekarang, kemudian kita dikurangi dengan nilai X, kemudian nilai yang kita dapatkan sekarang. Hasilnya adalah 0,1234, yang mana di sini hasilnya ini belum lebih kecil dari galat toleransi. Nah, untuk yang kedua, karena ini di sini belum kita dapatkan hasilnya, lebih kecil dari galat toleransi. Kemudian yang kedua di sini adalah kita masukkan nilai yang kita dapatkan tadi. Kemudian kita pangkatkan 4 tambah 5 per 10. Kemudian hasilnya adalah 0,25684. Kemudian kita menentukan galat relatif hampirannya yaitu adalah nilai yang kita dapatkan sekarang. Kemudian kita kurangkan dengan nilai yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita kurangkan dengan nilai yang kita dapatkan sebelumnya. Hasilnya adalah 0,0062. Kemudian untuk yang ketiga, di sini hasilnya adalah 0,5065849. Kemudian untuk menentukan galat relatif hampirannya yaitu dengan menentukan ini nilai yang kita dapatkan sekarang, kemudian kita kurangkan dengan nilai yang kita dapatkan sebelumnya, kemudian kita bagikan dengan nilai yang kita dapatkan sekarang adalah 0,0003. Ini bahkan belum lebih kecil dari galat toleransi. Kemudian untuk yang keempat yaitu kita masukkan seperti yang tadi. Kemudian galat relatif hampirannya yaitu di sini kita dapatkan 0,50658. Kemudian kita kurangkan dengan 0,50558 per 0,50558. Hasilnya adalah 0,0001, di mana 0 itu adalah 5. Dan ini sudah lebih kecil dari nilai toleransi. Lebih mudahnya kita bisa langsung contohkan di Microsoft Excel. Nah, baiklah kita di sini langsung mencontohkannya pada Microsoft Excel, di mana tadi R-nya itu dimulai dari 0, lalu berarti kita mulai dari 0, kemudian nilai X-nya itu dimulai dari 0,5,
Kemudian untuk menentukan galat relatif hampirannya itu sama dengan nilai ini 0,5. Ini min 0,5. Kemudian kita pangkatkan dengan 4. Kita bagi dengan, kita tambah dengan 5. Kemudian kita bagi 10. Hasilnya adalah 0,5625. Sedang untuk menentukan galat relatif hampirannya. Untuk menentukan dx ini adalah kita kemudian ini kita masukkan min, kemudian kita pangkatkan 4. Kita pangkatkan 4, kemudian ditambah 5, kemudian ini dibagi 10. Hasilnya adalah 0,5625. Kemudian untuk galat relatif hampirannya yaitu sama dengan, ini menentukan galat relatif, yaitu sama dengan nilai X yang kita dapatkan sekarang kemudian dikurang dengan nilai X yang kita dapatkan sebelumnya, kemudian kita bagi dengan nilai X yang kita dapatkan sekarang, kemudian kita enter. Hasilnya adalah 0,1234. Untuk menentukan galat relatif hampirannya, di sini untuk menentukan galat relatif hampirannya sama dengan absolut, kita masukkan nilai yang kita dapatkan sekarang. Enter. Kemudian ini untuk menentukan galat relatif hampirannya ini apakah sudah lebih kecil dari nilai galat toleransi. Sini adalah untuk menentukan itu yaitu sama dengan ini nilai galat relatif hampirannya apakah sudah lebih kecil dari 0,0001. Oke, ini masih false. Kita coba tarik ke bawah apakah sudah bisa. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya itu adalah false. Kemudian kita coba tarik sampai dia bernilai true. Ini masih false. Nah, pada perhitungan yang keempat kita sudah mendapatkan nilainya true, bahwa hasilnya benar. Galat relatif hampiran lebih kecil dari galat toleransi itu kita dapatkan pada perhitungan yang keempat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.